wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan diaktifkan dulu kamera Zoom-nya, teman-teman. Ini saya pakai acara loh, Bu. Saya dengan kamera Zoom bisa. Coba ganti wifi-nya pakai acara. Ke bawah biasa kan. Matiin wifi-nya terus nyalain lagi coba. Oke, sudah ada beberapa. Waduh, baru berapa nih? Baru Basil, Maulidia, Jihan, Nawa, Dafa, Fatima, Gea, Selvia, Caulia, Zaskia Rosyada, Siti Khairutunisa, Ratu. Caulia Zaskia, ini kelas berapa? Kok asing sekali namanya ya? Mahasiswa inbound Error lagi. itu, Bu. Oh alah, baik-baik. Ya, 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 oke. Satu orang apa berdua, Caulia? Berdua, Bu, bersama Maulidia. Mau Lydia Novia ya, oke. Baik, yang lain ditunggu. Ini ada Marwa, Audi, Israni, Yasmina, David, Gevira, Syafia, Laili, Tegas, Indri, Zakia, Salsabila Salwa, Danya, Rifki. Tuh, Rifki udah siap nih mau podcast nih kita. Nanti diundang ya Rifki ya. Yordan, Aisyah, ada Nasya, Cahya, Dwi, Adi Setiarlini, Fatima, Madeline. Wah, masih ada satu layar penuh yang belum buka kameranya nih. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah mengaktifkan kamera Zoom-nya sehingga terlihat wajah Anda. Baik. Teman-teman, hari ini akan kita lanjutkan dengan presentasi kelompok oleh kelompok 7 dan 8, betul? Oh, Ibu. Oke, kelompok 7 anggotanya siapa saja? 7, Dava, Nawa, berdua saja Dava? Dava dan Nawa? Iya berdua aja Ibu. Oke, siap. Lanjut kelompok 8, Danya dan Selvia. Berdua? Danya, Selvia? Iya, Ibu. Oke, baiklah. Teman-teman, silakan diperhatikan ya. Seperti pada minggu lalu, Anda sudah melihat bahwa statistik itu tidak bisa kita hanya laksanakan secara presentasi saja. Namun teman-teman kelompok ini membantu teman-teman semua untuk memahami tentang materi pada pertemuan hari ini. Selebihnya pada saat penjelasan rumus, contoh-contoh itu Anda juga harus ikut menghitung. Aduh, kaget danya ya Allah, siapa tiba-tiba muncul. Ya, jadi teman-teman juga harus ikut berhitung, ikut melihat ya angka-angkanya munculnya dari mana dan sebagainya ya. Kemudian jika ada kuis seperti minggu lalu itu lebih baik supaya teman-teman semua bekerja mencari menggunakan rumus-rumus yang sudah dipaparkan oleh kelompok. Kemudian Anda gunakan rumus tersebut, Anda terapkan dalam kuis yang diberikan oleh kelompok 7 dan 8. Oke, kita mulai terlebih dahulu. Silakan kelompok 7 sudah bisa presentasi. Baik Ibu, izin saya sebut. Silakan, silakan Dava.
Ya baik, izin mulai ya Bu. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Prof. Henry, Ibu Hesti, dan Ibu Ayu beserta teman-teman semuanya. Pada kali ini kami kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai pengertian, contoh, dan cara menghitung varians. Sebentar ya teman-teman. Ya, untuk anggota dari kelompok 7 sendiri, yaitu saya sendiri, Muhammad Dafar Iskanto, beserta teman saya, yaitu Nawa Ayu Fitratunisa. Ya, untuk selanjutnya, pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu mengenai pengertian dari varians, yang kedua, cara menghitung data tunggal varians, yang ketiga, cara menghitung data kelompok varians, dan yang terakhir, contoh soal varians yang akan kita kerjakan bersama-sama nantinya, teman-teman. Baik, untuk yang pertama, definisi varians sendiri akan saya jelaskan terlebih dahulu. Varians adalah nilai statistik yang sering dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean ataupun rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Dan di sini menurut Nuryadi 2017, varians digunakan untuk melihat kehomogenan data secara kasar, di mana nilai hasil perhitungan varians sebagai titik pusat dari penyebaran data. Jadi dapat disimpulkan teman-teman bahwasannya varian merupakan ukuran statistik yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-rata atau mean itu sendiri. Ya, selanjutnya di sini terdapat rumus data tunggal varians, yang dimana rumusnya S akar 2. Sorry. S kuadrat sama dengan sigma XI dikurang X bar dan dibagi dengan N ataupun jumlah data. Nah, S Nah, di sini X sendiri merupakan dilambangkan sebagai varians, dan untuk XI merupakan nilai X ke I, dan X bar merupakan nilai rata-rata dari data tersebut, dan yang terakhir yang N itu jumlah data dari data yang akan kita teliti nantinya. Di sini contoh soal data tunggal teman-teman, yang dimana soalnya di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65, 55, 70, 85, 90, 75, 80, dan 75. Maka pertanyaannya, hitunglah varians data tunggalnya. Jadi untuk yang pertama, teman-teman harus menghitung nilai rata-rata dari nilai data yang ada. Jadi X ke I-nya itu ada 65 tambah 60 tambah 70 tambah 85 tambah 90 tambah 75 tambah 80 tambah 75.
dibagi dengan jumlah datanya yaitu 8, dan hasilnya itu 600 dibagi 8 sama dengan 75. Nah, baik, untuk selanjutnya yang kedua, teman-teman bisa menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya. Dimana rumusnya sigma xi dikurangi x bar kuadrat sama dengan 65 dikurangin 75. Nah, 75 yang ini dari rata-rata yang kita dapat tadi, teman-teman. Jadi 65 dikurangi 75 kuadrat tambah 65 dikurangi 75 lalu dikuadratkan, tambah 70 dikurangi 75 lalu dikuadratkan, 85 dikurangi 75 lalu dikuadratkan, tambah 90 dikurangi 75 lalu dikuadratkan, 75 dikurangi 75 lalu dikuadratkan, 80 dikurangi 75 dikuadratkan, tambah 75 dikurangi 75 lalu dikuadratkan. Nah, yang terakhir, teman-teman bisa menghitung simpangan setiap nilai data lalu dikuadratkan dan dibagi dengan rata-rata data. Dimana tadi kan sudah dapat nih 65 dikurangi 75 itu 10 lalu dikuadratkan jadi 100 kan. Jadi 10 dikuadratkan jadi 100, 60 dikurangi 75 sudah 15 dikuadratkan jadi 225, 70 dikurangi 75 dikuadratkan jadi 25, sudah 5, 85 dikurangi 75 sudah 10 dikuadratkan jadi 100, 90 dikurangi 75 15 dikuadratkan jadi 225, 75 dikurangi 75 sudah 0 dikuadratkan jadi 0, 80 dikurangi 75 sudah 5 dikuadratkan jadi 25, dan 75 dikurangi 75 sudah 0 dikuadratkan jadi 10. Lalu dibagi dengan jumlah datanya yaitu 8, sehingga dapat hasil 700 dibagi 8, dan hasilnya 87,5. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Nawa. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar? Ketobrak sama suara yang lain now. Mungkin saya mau izin ya. Mungkin di sini tulis data conference itu dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X1 dalam kurung X1 XI dikurang X bar kuadrat. Nawa, suaranya tidak terdengar, Nawa, karena di ruangan Nawa sepertinya suaranya lebih keras daripada suara Nawa. Jadi penjelasannya tidak terdengar. Mungkin bisa pindah ke ruangan lain, Nawa. Oh ya. Pasti ada masalah, pasti. Kenapa nih siswanya? Ya, silakan. Oh, oke. Oh, baiklah ya. Nah, itu berarti harus menjadi solusi Anda ya untuk membuat anaknya memperhatikan pembelajaran yang Anda lakukan ya. Jadi standar moral itu jadikan sebagai apa namanya ide Anda untuk mencari solusinya seperti apa gitu ya. Jadi Izin Ibu, apakah sudah lebih jelas? Betul, sekarang sudah lebih jelas. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya ada rumus data kelompok varians, yaitu dengan rumus X kuadrat sama dengan sigma Fi di dalam kurung Xi dikurang X bar kuadrat dibagi N, dengan S kuadrat merupakan varians dan Fi merupakan frekuensi kelompok, Xi sama dengan nilai tengah X ke I, dan X bar merupakan nilai rata-rata dibagi jumlah data.
Terus gitu. Mungkin di sini ada contoh soal data kelompok, yaitu tentukan varian dari tabel berikut. Nilai 63 sampai 67 dengan frekuensi 2, 68 sampai 72 dengan frekuensi 3, 73 sampai 77 dengan frekuensi 6, 78 sampai 82 dengan frekuensi 4, 83 sampai 87 dengan frekuensi 4, dan 88 sampai 92 dengan frekuensi 1. Baik, dengan penyelesaiannya, yaitu tentukan kita harus lebih dahulu tentukan nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikali frekuensi. Jadi dengan nilai dari frekuensi yang tadi disebutkan, frekuensinya dijumlah menjadi 20, dan cara menentukan XI yaitu dengan cara 63 ditambah 67 dibagi dengan frekuensinya yaitu 2, yang menghasilkan 65. Lalu begitupun dengan nilai-nilai yang lainnya. Jadi 68 ditambah 72 dijumlah terlebih dahulu baru dibagi 3 yaitu 70. Lalu selanjutnya ada FI, kolom FI dikali XI, yaitu dengan cara frekuensi dikali XI-nya, yaitu 2 dikali 65, lalu ada frekuensi 3 dikali 70, yang hasilnya 210. Lalu kemudian jika sudah semuanya mendapatkan hasilnya, dijumlahkan yaitu menjadi 1540. Kemudian kita hitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Dengan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Sama dengan yang 130 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 320 ditambah 340 ditambah 90, yang hasilnya 1540 dibagi jumlah data yang ada di frekuensi yaitu 20, yang menghasilkan nilai 77. Selanjutnya. Lalu yang step ketiga, kita hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Itu di sini ada tabel XI dan FI dikali XI yang tadi sebelumnya sudah kita dapatkan. Lalu selanjutnya ada kolom XI dikurang X bar, di mana hasil dari 65 yaitu XI pada nilai 63 sampai 67 itu kan hasilnya 65. Terus kita kurangi dengan 77 dengan hasil yang tadi gitu. Yang di step 2 yang menghasilkan nilai minus 12. Lalu untuk pada kolom selanjutnya yaitu ada XI dikurang X bar kuadrat, yaitu dengan cara di kolom sebelahnya yaitu yang min 12 dikuadratkan, yang masukkan 144. Lalu selanjutnya ada kolom XI dalam kurung FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat, yaitu nilai dari 3 ya betul, dari 144 dikali dengan 2, yaitu frekuensi nilainya. Lalu kemudian dijumlah dengan hasil 920. Dan yang terakhir itu ada jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data yang disebut varians. Dengan rumus yang awal yaitu ada X kuadrat sama dengan sigma FI dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat dibagi N, yaitu 920 dibagi 20 sama dengan 46. Mungkin di sini ada contoh dari latihan soal yang mungkin bisa teman-teman untuk coba terlebih dahulu, yaitu merupakan contoh dari cara penyelesaiannya dengan data tunggal. Mungkin boleh untuk dicoba terlebih dahulu untuk teman-teman.
Iya baik teman-teman. Jadi di sini ada latihan soal untuk teman-teman boleh dikerjakan terlebih dahulu. Kalau misalkan udah nemu jawabannya, boleh dijelaskan. Oke, baik. Mungkin teman-teman juga udah nyoba, mungkin kita bisa lihat langsung sesuaikan dengan game selanjutnya. Itu mungkin kita baca dulu terkait dengan soalnya, itu dengan soal di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki tinggi, yaitu dalam sentimeter, ada tinggi 150, 167, 175, 157, 165, 163, 177, dan 160. Dengan pembahasan, itu yang pertama kita menghitung nilai rata-rata terlebih dahulu dari nilai data yang ada dengan rumus X bar sama dengan sigma XI dibagi N, yaitu yang tadi tinggi badan mereka itu 150 ditambah 167 ditambah 175 ditambah 107 ditambah 157 ditambah 165 ditambah 153 ditambah 177 dan ditambah 160 kita hasilkan menjadi 1304, lalu dibagi 8 itu total datanya, itu ada 163. Lalu yang kedua kita menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya dengan rumus X bar sama
dengan rumus sigma dalam kurung xi dikurang x bar kuadrat sama dengan dalam kurung 150 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 167 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 175 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 155 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 165 dikurang 163 kuadrat ditambah 153 dikurang 163 kuadrat sama ditambah dalam kurung 177 dikurang 163 kuadrat ditambah dalam kurung 160 dikurang 163 kuadrat. Yaitu untuk yang terakhir ini dapat dilihat dari simpangan setiap nilai data dikuadratkan. Yang tadi lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Yang mana rumusnya x kuadrat sama dengan sigma dalam kurung xi dikurang x bar kuadrat dibagi n, yang mana 169 ditambah 16 ditambah 44 ditambah 04 ditambah 4 ditambah 100 ditambah 196 ditambah 9 yang menghasilkan 702 lalu dibagi 8 dengan jumlah data, yaitu dengan hasil S kuadrat sama dengan sigma dalam kurung xi dikurang x bar kuadrat dibagi n yang menghasilkan 67,75. Jadi nilai variansi tersebut adalah 67,75. Selanjutnya. Ini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Itu saya silakan kepada Ya, baik, terima kasih Nawa atas penjelasannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai varians. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Oke. Dava dan Tinggal Nawa. Kita ini lanjut aja, Bu, dulu ya, kelompok sambil ini aja, Bu, ya. 8, silakan. Nggak apa-apa, Bu. Nanti tinggal saya yang memasukkan. Berarti Iya, kita minta tolong Basil di share screenin PPT ini. Ya, baik Ibu, saya izin memulai presentasi hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 3PP2 pada hari ini akan membahas mengenai simpangan baku. Boleh salin dia berikutnya? Ya, berikut merupakan anggota dari kelompok 8, yaitu ada saya sendiri dan Nyari Septiani dan rekan saya Salvi Herawati. Boleh ke salin dia berikutnya? Ya, ini ada topik pembahasan dari kelompok kami, yaitu yang pertama pengertian dari simpangan baku, lalu yang kedua fungsi simpangan baku, yang ketiga rumus simpangan baku, data tunggal dan contoh soalnya, lalu yang keempat rumus simpangan baku, data kelompok dan contoh soalnya, yang kelima latihan soal simpangan baku, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Boleh salin dia berikutnya? Yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Di sini pengertian dari simpangan baku. Jadi simpangan baku atau yang juga disebut sebagai standar deviasi biasanya diajarkan pada ilmu statistika untuk mengukur tingkat kesamaan atau kedekatan dalam suatu kelompok. Nah, standar deviasi dalam statistika ini umumnya dipakai untuk menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan min atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri.
Nah, simpangan baku ini adalah salah satu teknik statistika untuk menjelaskan homogenitas dari sebuah data kelompok. Nah, simpangan baku juga merupakan nilai statistika yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel serta seberapa dekat titik data individu ke min atau rata-rata nilai dari sampel tersebut. Nah, nilai simpangan baku dari kumpulan data bisa sama dengan 0 atau lebih besar dari 0 atau lebih kecil dari 0. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika simpangan baku sama dengan 0, maka semua nilai yang ada dalam himpunan tersebut adalah sama. Sedangkan jika nilai simpangan baku lebih besar atau lebih kecil dari 0, maka menandakan bahwa titik data individu jauh dari nilai rata-rata. Boleh ke salin dia berikutnya? Ya, selanjutnya ada fungsi dari simpangan baku. Nah, simpangan baku ini pada umumnya biasa dipakai oleh para ahli statistika atau orang yang terjun dalam dunia statistika untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil dapat mewakili seluruh populasi. Dalam mencari data yang tepat untuk sebuah populasi tentu sangat sulit dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempermudah mencari, maka dipilih sampel data yang dapat mewakili seluruh populasi. Nah, simpangan baku ini terbagi menjadi dua, yaitu ada simpangan baku data tunggal dan juga simpangan baku data kelompok. Boleh ke salin dia berikutnya? Nah, selanjutnya ada rumus simpangan baku data tunggal yang akan dipaparkan langsung oleh rekan saya kepada Salvia, dipersilakan. Baik, terima kasih Danya atas kesempatannya. Ya, teman-teman, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan juga fungsi dari simpangan baku, sekarang itu membahas tentang bagaimana cara menghitung simpangan baku. Jadi simpangan baku ini sama seperti sebelumnya, varian terbagi menjadi dua, ada yang data tunggal dan juga data kelompok. Nah, untuk rumus simpangan baku data tunggal ini sendiri, itu rumusnya adalah S sama dengan akar dari sigma XI min X bar atau X rata-rata kuadrat per N, di mana S-nya ini adalah simpangan baku atau yang biasa disebut dengan standar deviasi, lalu XI-nya ini nilai X ke I, X rata-rata adalah nilai rata-rata data, dan juga N adalah jumlah data. Boleh dilanjut? Ya, baik. Untuk memahami dari rumus simpangan baku data tunggal, langsung saja kita mencoba untuk membahas soal berikut ini. Jadi ini soalnya hampir sama dengan kelompok 7 tadi, namun memang beda di data-datanya. Nah, di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang memiliki tinggi dalam sentimeter. Data-data tersebut ada 151, 128, 176, 158, 166, 154, 178, dan 161. Nah, yang pertama dalam menjawab soal simpangan baku data tunggal ini, yang pertama itu kita harus menghitung nilai rata-rata atau X rata-rata dari nilai data yang ada. Nah, nilai rata-rata ini sama dengan jumlah dari setiap nilai yang ada dalam kumpulan data. Kemudian kita bagi dengan jumlah data tersebut atau yang biasa kita sebut dengan N. Jadi X bar atau X rata-rata sama dengan sigma XI per N. Tadi kan datanya ada 8. Jadi dimasukin 151 tambah 168 tambah 176 tambah 158 tambah 166 tambah 154 tambah 178 tambah 161 per 8. Nah, dihasilkan 1312 per 8 sama dengan 164. Jadi, X rata-ratanya itu dihasilkan sebesar 164. Nah, setelah kita menghitung X rata-rata, selanjutnya kita menghitung penyimpangan setiap data dari rata-ratanya, yaitu caranya dengan mengurangi nilai dari nilai rata-ratanya. Jadi, kita mencari sigma XI min X rata-rata kuadrat. X ini kan tadi nilai X ke I, ada 151 min 164-nya dari X rata-rata tadi per kuadrat, dikali kuadrat, lalu plus 168 min 164 kuadrat, plus 176 min 164 kuadrat, plus 156 min 164 kuadrat, plus 166 min 164 kuadrat, plus 154 min 164 kuadrat, plus 178 min 164 kuadrat, plus 161 min 164 kuadrat.
lalu dijumlahkan. Nah, kemudian simpangan setiap nilai data kita dikuadratkan lalu kita bagi dengan nilai rata-rata data. Nilai yang dihasilkan ini disebut varians atau yang telah kita bahas tadi di kelompok 7. Nah, hasil penjumlahan dan pengurangan dari sigma xi min x rata-rata kuadrat itu adalah 169 tambah 16 tambah 144 tambah 64 tambah 4 tambah 100 tambah 196 tambah 9 per 8. Dihasilkan 702 per 8 yang hasilnya 87,75. Nah, kemudian akar kuadratkan nilai varian tersebut. Jadi, rumus dari simpangan baku ini sebenarnya adalah akar dari rumus varian. Nah, tadi kan variannya sudah ditemukan sebesar 87,75. Jadi, simpangan bakunya akar dari 87,75 sama dengan 9,3675. Boleh dilanjut? Selanjutnya, selain data tunggal, simpangan baku juga memiliki jenis data kelompok. Adapun rumusnya, S sama dengan akar dari sigma FI kali XI min X rata-rata kuadrat per N, di mana S-nya ini standar deviasi atau simpangan baku, FI-nya ini frekuensi kelompok, XI-nya ini adalah nilai tengah X ke I, X rata-ratanya adalah nilai rata-rata data, dan N sama dengan jumlah data. Rumusnya sama dengan varian data kelompok, hanya simpangan baku ini adalah akar dari rumus varian data kelompok. Boleh dilanjut? Untuk memahaminya, kita selesaikan soal berikut ini. Yang pertama ada simpangan baku dari tabel-tabel berikut. Ada nilai sebesar 63 sampai 67 itu frekuensinya 2, 68 sampai 72 frekuensinya 3, 73 sampai 77 frekuensinya 6, 78 sampai 82 frekuensinya 4, 83 sampai 87 frekuensinya 4, dan 88 sampai 92 itu frekuensinya 1. Nah, yang pertama untuk menyelesaikan soal ini, kita tentukan dulu nilai tengah dari setiap kelompok yang ada. Selanjutnya, hitung juga jumlah nilai kelompok dengan cara nilai tengah dikalikan frekuensi. Jadi kita cari XI-nya. Nah, dinilai 63 sampai 67 itu nilai tengahnya adalah 65. Dinilai 68 sampai 72 itu nilai tengahnya 70. Lalu selanjutnya ada nilai 73 sampai 77 itu 75, 78 sampai 82 adalah 80, 83 sampai 87 adalah 85, dan 88 sampai 92 nilai tengahnya adalah 90. Selanjutnya tadi dikalikan FI kali XI. Nah, FI-nya ini frekuensi. Seperti 2 kali 65 jadi 130, 3 dikali 70 sama dengan 210, 6 dikali 75 sama dengan 450, 4 kali 80 sama dengan 320, 4 dikali 85 sama dengan 340, dan 1 kali 90 sama dengan 90. Lalu dijumlahkan dari jumlah total keseluruhan FI dikali XI sebesar 1540. Nah, selanjutnya dihitung nilai rata-rata dengan cara jumlah nilai kelompok dibagi dengan total data tersebut. Nah, tadi itu kan sudah dijumlahkan keseluruhan dari FI dikali XI sebesar 1540. Itu dibagi dengan frekuensi keseluruhan, yaitu sebanyak 20. Nah, 20-nya itu dihasilkan dari 2 ditambah 3, tambah 6, tambah 4, tambah 4, tambah 1. Sehingga 1540 per 20 itu dihasilkan sebesar 77. Ini adalah X rata-ratanya. Lalu yang ketiga, kita hitung simpangan setiap kelompok dengan cara mengkalikan frekuensi dengan kuadrat nilai tengah yang dikurang rata-rata data. Boleh dilanjut? Ya, tadi kan kita sudah sampai pada jumlah FI kali XI. Nah, sekarang kita menentukan nilai XI min X rata-rata. Nah, XI min X rata-rata ini dihasilkan dari 65 dikurang 77. Karena tadi 77 itu adalah X rata-ratanya. 65 dikurang 77 sama dengan min 12. 70 dikurang 77 sama dengan min 7.
75 dikurang 77 sama dengan min 2, 80 dikurang 77 sama dengan 3, 85 dikurang 77 sama dengan 8, dan 90 dikurang 77 sama dengan 13. Lalu kita kuadratkan, min 12 kuadrat sama dengan 144, min 7 kuadrat sama dengan 49, min 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, 8 kuadrat sama dengan 64, 13 kuadrat sama dengan 169. Nah, selanjutnya kita kalikan kembali XI min X rata-rata kuadrat ini dengan FI. FI-nya itu tadi adalah frekuensi. Jadi 2 dikali 144 sama dengan 288, 3 dikali 49 sama dengan 147, 6 dikali 4 sama dengan 24, 4 dikali 9 sama dengan 36, 4 dikali 64 sama dengan 256, 1 dikali 169 sama dengan 169. Dan dijumlahkan keseluruhan dari FI kali XI min X rata-rata kuadrat sebesar 920. Selanjutnya, jumlah simpangan setiap kelompok dibagi dengan total data yang disebut varian tadi. Jadi, sigma FI dikali XI min X rata-rata kuadrat tadi telah dijumlahkan sebesar 920 dibagi N atau jumlah datanya. Jadi 920 dibagi 20 sama dengan 46. Kemudian, akar kuadratkan nilai varian tersebut untuk mencapai nilai simpangan baku. Jadi simpangan baku akar dari sigma FI kali XI min X rata-rata kuadrat per N sama dengan akar dari 920 per 20 sama dengan akar dari 46. Jadi untuk contoh soal simpangan baku data kelompok yang kedua ini, hasil simpangan bakunya adalah akar 46. Boleh dilanjut? Ya baik, untuk latihan soal, di sini ada latihan soal simpangan baku data tunggal yang akan dipandu oleh Danya. Iya baik, terima kasih Selvia atas pemaparannya. Selanjutnya di sini ada latihan soal dari simpangan baku data tunggal teman-teman. Di sini pertanyaannya adalah berapa simpang baku dari data 7, 5, 4, 7, 3, 6, 4, dan juga 4. Teman-teman boleh langsung mencari tahu jawabannya menggunakan rumus yang sudah diberitahu oleh Selvia sebelumnya. Boleh teman-teman langsung dicari aja, nanti kita tunggu berapa menit ke depan. Terima kasih. Nanti kalau udah ada yang tahu jawabannya, boleh langsung raise hand aja untuk menjawabnya. Terima kasih Danya dan Sylvia. Ayo teman-teman dihitung ya. Nanti dari kelompok lain yang harus menjawab ya. Jeng jeng, jawaban soal 1 sudah muncul. Saya masukkan dulu ya Bu ya. Ya, silakan nanti dijelaskan teman-teman mencari sesuai rumus yang tadi. Kemudian Anda hitung, nanti nilainya berapa Anda sampaikan dan prosesnya seperti apa. Berapa menit nih teman-teman? 10 menit atau 15 menit? Cukup berapa menit? Gagal. Silakan lengkapi penilaian. Oh, dia nggak lengkap. Halo, halo. Oh, tadi karena itu ya terhapus. Mungkin 3 menit cukup, 7, Ibu. 7, Oh, 3 menit 8. cukup ya. Oke, Danya. Baik, 3 menit ya teman-teman ya. Di soalnya aja, Basil, di share screen soalnya saja. Tadi, Bu. PPT kelompok 8 kan sudah ada di WAG ya. Silakan kalau mau lihat rumusnya lagi bisa searching atau lihat PPT kelompok 8 ya. Sekarang ini ya Bu ya. Join. Basil share screen yang soal aja, yang latihan soal. Iya. Mudah-mudahan ini saya jadi
dengan Ya, punyanya nanti untuk Bu. rumusnya Udah Bu, teman-teman bisa lihat di host PPT has kelompok joined di with WAG ya. no. Bisa nggak Bu?
Ya, mungkin saya menjawab. Iya, boleh Rifki, silakan. Untuk data tunggal ini dengan data 754736644 itu total datanya ada 40, total datanya ada 8, dan 7 ditambah 5 tambah 4 tambah 7 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 itu hasilnya 40. Jadi untuk mencari rata-ratanya adalah 40 dibagi 8, yaitu 5. Lalu untuk mencari simpangan bakunya, dari data ini dikurangi rata-rata yang tadi, itu 7 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 5 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 4 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 7 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 3 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 6 dikurang 5 dikuadratkan, ditambah 4 dikurang 5 dikuadratkan, dan terakhir ditambah 4 dikurang 5 dikuadratkan. Jadi hasilnya yaitu 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Itu hasilnya adalah 4 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 16 dan dibagi dengan jumlah datanya yaitu 8. 16 dibagi 8 yaitu 2, dan untuk hasilnya diakar kuadratkan menjadi akar kuadrat 2. Seperti itu untuk jawabannya. Iya, baik. Terima kasih Rifki atas jawabannya. Boleh ke slide dia berikutnya untuk melihat jawabannya. Ya, oke. Ya benar tadi yang dijawab oleh Rifki. Jadi kita pakai rumus yang dijelaskan oleh Selvia tadi. S sama dengan akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, pertama kita akan mencari X bar dulu, yaitu sigma XI dibagi N, di mana semua data yang ada tadi ditambah dibagi dengan jumlah data yang ada. Di sini didapatkan hasil yaitu 40 dibagi 8, hasilnya ada 5. Lalu selanjutnya kita akan mencari sigma XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, itu tadi data yang ada, di setiap data yang ada akan dikurang 5 lalu dipangkatkan 2. Nah, itu semuanya akan ditambah lalu dibagi 8. Di sini hasilnya adalah 16/8. Itu hasilnya adalah sama dengan 2. Boleh ke slide berikutnya. Nah, ya kita temukan bahwa hasilnya adalah akar 2. Jadi benar jawaban kita tadi. Boleh ke dia berikutnya. Ya, untuk contoh soal selanjutnya mungkin akan saya jelaskan saja secara pribadi. Boleh ke dia berikutnya. Ya, jadi tadi sudah disajikan simpangan baku bentuknya data kelompok. Nah, pertama-tama sama seperti yang dijelaskan oleh Salvia tadi, kita menggunakan rumus S sama dengan akar sigma FI buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 dibagi N. Nah, selanjutnya kita akan menentukan XI dikurang X bar, lalu XI dikurang X bar pangkat 2, lalu FI dikali XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya yang ada di layar. Sini sudah tertera secara jelas. Lalu setelah menemukan ini, boleh ke dia berikutnya, Basil. Ya, setelah ditemukan tadi ya teman-teman, di sini kita pakai rumusnya adalah S sama dengan akar sigma FI XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi N. Nah, tadi kan sigma FI XI dikurang X bar pangkat 2 itu hasilnya 4.600. Nah, 100-nya itu dari data keseluruhan, jumlah dari data keseluruhan. Nah, 4.600 dibagi 100 adalah 46. Jadi jawabannya adalah akar 46. Gitu ya teman-teman, dari latihan soal simpangan baku, data tunggal maupun data kelompok. Boleh ke slide dia berikutnya.
Ya, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan di dalam pemaparan materi pada hari ini. Boleh ke selindia berikutnya. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8 mengenai simpangan baku. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi ke Ibu Hesti. Terima kasih. Untuk ikut membangun. Baik, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Danya, Ya, terima kan? kasih Selvia. Apa usaha Teman-teman untuk kira-kira? kelompok Dalam pembelajaran data apa usaha tunggal, dapat ditunjukkan untuk simpangan baku data tunggal mudah kan ya, bisa dipahami kan ya. Tapi untuk data berkelompok, bisa dipahami? Sinyal saya error kayaknya. Halo, suara saya jelas? Jelas Ibu. Yang lain? Nyimak? Iya, Bu. Iya Bu, jelas. Saya ingin memastikan aja sih, Bu, untuk simpangan baku itu hasilnya harus akar kuadrat atau kalau misalkan dari akar kuadrat itu bisa diperkecil lagi, bisa diperkecil, Bu? Bisa. Oh, bisa. Oke, baik, Ya, Bu. oke. Coba kelompok, tadi Basil ya. Coba Basil, yang tadi di-share screen oleh kelompok, yang bagian data kelompok, kelompok 8 ya, yang contoh soal data berkelompok bisa dibagikan lagi. Oke, ya. Baik. Satunya. Sekarang di slide sebelumnya, slide sesudahnya, terus kalau data tunggal kan bisa gampang ya teman-teman ya. Nah, sekarang data berkelompok, terus Basil. Oke, ada yang bisa jelaskan sebelumnya Basil, yang tabel Basil? Ya, ada yang bisa jelaskan caranya ini? Ada yang bisa jelaskan, deskripsikan tabel ini? Tapi dalam pembelajaran misalnya, ada usaha yang bisa ditunjukkan dalam proses pembelajaran Bu untuk membentuk karakter siswa dan apa misalnya Halo? di dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Coba. Iya Bu. Ya. Siapa yang bisa jelaskan deskripsi dari tabel ini, caranya seperti apa, dari mana datanya, apa namanya? Dicari rata-ratanya dulu Bu. Oke, yang mana itu Rifki yang dicari rata-ratanya? Yang dari data dari kelas apa sih? Data data tengahnya ya. Itu dicari dulu Bu. Terus dikalikan frekuensinya, habis itu dibagi dengan total datanya. Terima kasih atas Ayo jawabannya. yang lain, coba Nah, kolom 1 sekarang itu saya apa? mau ke pertanyaan berikutnya. Yuk, belum disuruh kerjakan ini, baru Bagaimana membaca tabelnya saja. Bukan yang tadi sudah paham. mengidentifikasi sebuah sumber daya atau sebuah peluang Citra yang Dewi. kelak itu berguna untuk pengembangan diri Halo Anda Citra sebagai Dewi, guru. ada? Ya, misalnya Ya, Bu. salah satunya Ya, coba berguna dijelaskan. untuk Sebutkan tabelnya, kolom 1 apa, datanya dari mana? proses pembelajaran yang Anda lakukan. Kolom selanjutnya seperti itu. Coba. Bagaimana cara Anda mengidentifikasi sumber daya atau peluang yang seperti itu? Di mana? Bentuknya apa? Silahkan, Mbak. Masih agak bingung, Bu. Katanya sudah paham, tadi jawab Basil paham, semuanya ngikut paham. Giliran ditanya satu-satu, bingung. Gevira paham? Masih ada yang bingung, Ibu. Oke, kalau begitu balik dulu ke slide sebelumnya, Basil. Oke, yang soal 2, Soal 2, Basil. Baik, oke. Terima kasih, Basil. Sekarang teman-teman tugasnya, semua masing-masing mengerjakan di Excel.
dengan panduan yang sudah diberikan oleh Sylvia dan Danya ya, oleh kelompok 8 barusan. Organisasi profesi. Selain organisasi profesi, apakah Anda pernah mendengar PMM? Oke, bisa dilihat soalnya teman-teman? Ya, apa isinya kira-kira kalau pernah mendengar? Bisa, Halo. iya Ibu bisa. Oke, sekarang semuanya mengerjakan di Excel. Boleh di Excel atau boleh di kertas dengan panduan tabel yang seperti tadi. Supaya Anda paham langkah-langkahnya. Diberi waktu 15 menit bisa selesai? Insya Allah bisa, Bu. Basil bisa, yang lain? Nah, itu betul. Ibu. Bisa, Bu, bisa. Bisa. Safia bisa 15 menit? Itu salah satu sumber juga ya. Ya Allah bisa Ibu. Oke, ya 15 menit ya. Sekarang dikerjakan. Terserah Anda mau kerjakan di kertas, buat tabelnya manual di kertas, atau Anda mengerjakannya di Excel, silakan. 15 menit setelah itu Anda paparkan secara individu ya. Jadi salah satu
Nah, capek Baik, deh. sudah 15 menit apa belum nih? Sudah selesai? Dan sampai detik ini coba nggak lucu sekali. Halo. Belum, Ibu. Oke, ditunggu berapa menit lagi nih? 3 Iya. menit cukup? Boleh, Ibu. Oke. Nah, ini tadi Oke, 3 menit ya.
Baik, sudah 5 menit bahkan nih. Sudah bisa. Siapa yang akan presentasi? Siapa yang akan jelaskan? Saya sudah Bu, cuman saya nulis di buku Bu. Boleh. Ada yang nulisnya di Excel? Ada yang menuliskannya di Excel? Saya tidak Ibu. Amir mengerjakannya di kertas ya? Iya Ibu. Oke, yang lain? Rindu sudah? Saya Halo mengerjakannya Rindu, di kertas, Ibu. tidak terdengar suaramu? Apa terdengar, Ibu? Ya, Saya mengerjakannya di kertas juga, Ibu. oke, baiklah. Kalau di kertas semua, berarti bisa dikumpulkan ya. Di foto, di PDF-kan, dan dikumpulkan di LMS ya. Supaya terlihat hasil kerja teman-teman. Amir sudah selesai mengerjakan? Sudah Ibu, tinggal Basil sudah? ngerapiin aja. Oke. Sudah Bu. Kalau sudah selesai, berarti silakan dikumpulkan. Saya buatkan dulu pengumpulannya ya. Tugas pertemuan keberapa kita sekarang? Kelima ya. Iya Ibu. Tugas simpangan baku. Oke, dibuka pukul 13. Lalu due date-nya sekarang tanggal 1 pukul. Oke, yang sudah selesai silakan dikirimkan ke LMS ya. Oh, kapasitasnya 5 mega aja karena kalian kan PDF ya. Itu PB berapa nih? PB 1 sekarang PB 2. Import saja dari PB 1. Next. No. Lalu 4 tugas simpangan baku. Untuk tangga cat belum di ini ya Bu, di setting ya. Sebentar, saya atur due date-nya dulu ya. Oke, baik teman-teman. Ini sementara proses di LMS-nya sinyalnya kurang stabil. Jadi untuk yang Anda kerjakan, karena sebagian Anda mengerjakannya di eh, semuanya ya berarti ya, karena tidak ada yang menjawab tadi mengerjakan di Excel, berarti Anda semua mengerjakannya di kertas, maka silakan difoto hasilnya, lalu dikirimkan ke LMS, karena kita selesai pukul 14.40, silakan dikumpulkan 14.40 sampai pukul 15.00 ya. Oke teman-teman? Baik Ibu. Baik, Ibu. Baik Ibu. Oke, baik. Kalau begitu, kita bisa akhiri perkuliahan hari ini. Silakan dikumpulkan hasil jawaban Anda di LMS untuk bisa kami lihat apakah Anda mengerjakan dan apakah Anda paham dengan materi hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih, Bu.